Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Trijoko dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin menyampaikan dinamika kelompok. Apa sih yang dinamakan dinamika kelompok? Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua ataupun lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antar anggota satu dengan yang lain, serta berlangsungnya dalam situasi yang dialami pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dinamika kelompok. Tujuan dinamika kelompok yang pertama, meningkatkan proses interaksi antar anggota kelompok. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas anggota dari kelompok itu sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan yang lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat dinamika kelompok. Dinamika kelompok mempunyai manfaat antara lain yaitu membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup yang telah dialami oleh para anggota dalam dinamika kelompok itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Pada studi kasus kali ini terdapat dua klien sedang mengalami kondisi krisis, yang mana pada saat dia masih menginjak anak-anak, di tempat mereka itu terdapat suatu peristiwa gempa bumi yang mengakibatkan seluruh perumahan ataupun yang ada dalam rumah itu hancur, lebur. Kemudian kedua anak itu mengalami trauma berat, bahkan sampai terbawa pada saat ia itu menginjak ke arah usia dewasa. Yang selanjutnya yaitu dalam hal ini saya ingin menggunakan terapi art terapi, yang mana art terapi merupakan bentuk terapi yang dilakukan dengan menggunakan potensi yang ada pada manusia agar dapat menjadi lebih kreatif melalui proses yang menghasilkan suatu karya seni. Art terapi ini juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu membantu seseorang untuk mengidentifikasi atas respon emosional dan juga merasakan koneksi antara tubuh dan pikiran dari seseorang. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran akan masa kini. Adapun tujuan dari art terapi adalah bukan untuk menghasilkan bentuk-bentuk artistik, akan tetapi lebih menekankan pada kebebasan untuk berkomunikasi melalui bentuk-bentuk artistik. Modalitas art terapi ini antara lain yaitu menggambar ataupun melukis. Mungkin agar lebih jelas mengenai art terapi, kita bisa melihat video yang berikut ini. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kan kita sudah melakukan kegiatan konseling, akan tetapi hanya sekedar konseling. Ini ada yang namanya tahap terapi healing, yaitu untuk menghilangkan ataupun sedikit meminggirkan trauma-trauma yang telah dihadapi oleh teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini ada yang namanya terapi art terapi. Itu apa sih art terapi ini? Art terapi ini yaitu sekedar nanti teman-teman itu sekedar menggambar apa yang teman-teman rasakan ataupun yang kalian rasakan, seperti itu. Sampai sini paham? Nah, sebelum itu nama Mas ini siapa ya? Saya Febri. Terus Mas Kevin. Oh, Mas Kevin. Ya. Baik. Pertama-tama mungkin bayangkan ataupun coba gambarkan apa sih tempat apa sih yang menurut kalian itu menyenangkan
entah itu bukit, air terjun, sawah, pegunungan, ataupun gurun pasir, laut, ataupun apapun menurut kalian itu menyenangkan, silakan gambar. Bisa langsung gambar. Tidak perlu bagus, tidak perlu yang menarik, namun bisa dirasakan oleh teman-teman sendiri. Kemudian setelah sudah nanti menggambarkan apa objek yang kalian gambar, nanti kalian juga menggambar posisi teman-teman itu di situ, paham kan? Ikatan cinta. Oke, jika sudah bisa ditambahkan gambar teman. Ya. Mas Fekri sudah, Mas? Udah. Ya. Coba jelaskan Mas Fekri itu gambar apa ya, Mas ya? Kalau saya pribadi ini menggambar suatu hutan gitu, atau tempat kebun yang isinya itu pohon-pohon rindang gitu. Dan saya dari Hutan rindang ya, Mas? Berarti Mas Fekri itu suka dengan posisi ketenangan seperti itu. Kemudian Mas Kevin gambar apa, Mas? Gambar sawah. Oh, maksud sawah gimana, Mas? Kalau saya sendiri sih memang kalau misalkan ada masalah atau mengenai tugas dan sebagainya, lebih tenang di sini karena kita bisa memikirkan apa yang kita rasakan, memikir namanya Menghilangkan beban hidup seperti itu, Mas? iya. Oke. Berarti Mas Kevin itu lebih cenderung ke lebih yang sejuk dan hening seperti itu, Mas? Oke. Ya, jadi mengapa sih saya menggunakan art therapy seperti ini? Karena kan agar teman-teman itu merasakan apa sih dampak positifnya dari bumi kita ini, yaitu tadi adanya yang namanya hutan, ada yang namanya sawah, bisa kita pergunakan, kita bisa datang ke situ dan kan membawa beban masalah yang berat seperti itu, kita datang ke situ relax, kemudian ya sekedar hanya melihat suatu pemandangan yang sangat indah, itu bisa langsung hilanglah beban-beban yang ada dalam pikiran kita seperti itu sih. Mungkin sampai sini paham ya, Mas? Paham. Ya, mungkin itu saja sih mungkin yang bisa saya berikan. Nanti art terapi ini bisa teman-teman lakukan di rumah, ataupun bisa langsung diterapkan ketika Mas Fekri dan Mas Kevin memilih tempat yang sangat seperti laut, bisa datangi dengan rileks agar nantinya tidak ada beban hidup seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.